Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Para petugas gereja jemaat GKI Maulana Yusuf yang saya cintai, selamat pagi. Shalom, Sampurasun. Itu kalau diarabkan kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal. Seluruh orang Indonesia memperoleh 2 berkat, liburan dan diskon. Tadi Bapak Pendeta bilang Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal, ada 25 Desember, ada 7 Januari, dan seterusnya. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang, berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Itu yang membuat Pak Pati selalu ceria di hadapan ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian, ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu, kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen
harus mendorong orang Kristen agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman muslim menjadi muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Ya, karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup, kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan, kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya? Sebagaimana juga saya sebagai muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia. Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen dan lebih berpotensi melakukan kebaikan dalam kekristenan itu. Dan Ibu Bapak harus juga mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad 2,5 miliar penduduk dunia menjadi Islam dan lebih berpeluang berbuat baik dalam keislamannya. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat berbahagia, dan agar saya tidak menyaingi pidatonya Pak Pendeta, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman santri saya bawa bunga Pak Pendeta, ingin membagikan kepada Pak Pendeta, petugas gereja dan Ibu Bapak sekalian. Tapi karena bunganya tidak banyak, yang dapat hanya sebagian, yang lain insya Allah dapat bunga bank untuk belanja Natal. Boleh bagi bunga saya? Oke. Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusaqit alaiki rutaban janiya, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Bagi agama Yahudi, yang disalib adalah Nabi Isa karena dianggap menyebarkan kesesatan. Bagi agama Kristen, yang disalib adalah Nabi Isa yang dilakukan untuk menebus dosa semua manusia.
Namun, bagi Islam yang disalib bukanlah Isa, tetapi orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perspektif menarik dari 3 agama. Ingin tahu lebih dalam? Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, ini adalah kisah tentang seorang nabi yang dianggap anak Tuhan oleh agama lain. Sementara itu Isa adalah putra seorang wanita solehah bernama Maryam. Kita akan membahas tentang peristiwa penyaliban Nabi Isa atas perintah dari Raja Zalim bernama Herodes. Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, Palestina. Beliau lahir dari rahim seorang wanita perawan yang suci bernama Maryam binti Imran. Menurut ajaran Islam, kelahiran Nabi Isa tanpa ayah adalah salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggarisbawahi kekuasaannya yang tak terbatas. Di dalam masa kenabiannya, Nabi Isa ditentang keras oleh kaum Yahudi. Perlawanan ini mencerminkan ketegangan antara ajaran Isa yang penuh kasih dan praktek keagamaan yang keras pada masa itu. Ada 12 orang murid Nabi Isa yang setia disebut Hawariyun yang tercatat dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 14. Peran Hawariyun menunjukkan pentingnya dukungan komunitas dalam menghadapi tantangan. Pada suatu hari, atas perintah Raja Herodes dan para pendeta Sanhedrin, mereka berniat membunuh Nabi Isa. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan ketakutan dapat memutarbalikkan keadilan. Isa dan para muridnya bersembunyi. Salah seorang murid, Yudas Iskariot, pergi menghadap Raja Herodes dan menawarkan lokasi persembunyian Isa dengan imbalan uang. Tindakan Yudas ini mencerminkan betapa pengkhianatan bisa datang dari lingkaran terdekat. Ketika mereka sampai di lokasi, Nabi Isa sudah tidak ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa ke langit. Ini menunjukkan kekuatan iman dan perlindungan ilahi. Yudas Iskariot karena pengkhianatannya diubah wajahnya oleh Allah untuk menyerupai Nabi Isa. Yudas ditangkap dan disiksa hingga meninggal di tiang salib. Ironisnya, rencananya untuk mencelakai Isa justru berbalik padanya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita tentang keadilan ilahi dan konsekuensi dari tindakan kita. Peristiwa ini juga menekankan kepercayaan Islam bahwa Isa tidak pernah disalib, melainkan Allah melindunginya dari musuh-musuhnya. Sobat channel Kabar Langit, dalam tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan secara pasti siapa yang disalib, hanya ditegaskan bahwa yang disalib adalah orang lain, sementara Isa diangkat ke langit. Ketiadaan kesepakatan tentang identitas orang yang disalib menggarisbawahi konsep dalam Islam bahwa sejarah seringkali bersifat multi-interpretatif. Orang-orang Yahudi pun ragu-ragu apakah benar yang mereka salib itu adalah Isa, karena ketika mereka hitung jumlah Isa dan muridnya, hanya ada 12, bukan 13. Ini mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian yang sering menyertai peristiwa bersejarah, terutama ketika terjadi manipulasi atau kesalahan persepsi. Hingga kini, Nabi Isa masih hidup dan berada di atas langit. Dalam Islam, kepercayaan akan kehidupan Isa di langit mengandung implikasi teologis yang mendalam, menegaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rencananya yang maha luas. Sebagai umat Muslim, kita wajib mempercayai bahwa Isa tidak pernah mati di tiang salib. Ini merupakan bagian dari akidah Islam yang menggarisbawahi keunikan dan keistimewaan Nabi Isa dalam sejarah kenabian. Ketika dunia berada dalam fase-fase kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa di Menara Putih di kota Damaskus. Penurunan Isa kembali ke bumi adalah salah satu tanda kiamat yang paling penting dalam ajaran Islam, menunjukkan peran sentral Isa dalam eskatologi Islam. Nabi Isa akan bertemu Dajjal dan membunuhnya.
Pertemuan ini sering ditafsirkan sebagai simbol perjuangan antara kebenaran dan kebatilan, serta akhir dari fitnah dan kerusakan di bumi. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.